Bismillah. Masyarakat sudah malas. Undang Habib. Gelar Habib dahulu sangat dihormati. Setelah polemik nasab 3 tahun, inilah yang terjadi. Kita simak narasinya. Kita sering mengaku dewasa, tapi soal simbol kita masih gampang takluk. Begitu dengar satu gelar, kita berhenti bertanya dan mulai bertepuk tangan. Kita lebih sibuk menjaga suasana daripada menjaga kebenaran. Lalu kita heran, kenapa panggung selalu lebih penting daripada isi? Di banyak tempat, Habib dikenal sebagai keturunan Nabi Muhammad, dan itu memberi mereka posisi istimewa di acara keagamaan. Kehadiran mereka dianggap membawa wibawa dan rasa aman bagi warga. Orang datang bukan hanya untuk mendengar ceramah, tapi untuk merasakan bahwa acara ini sah dan terhormat. Dari sini, status berubah jadi simbol sosial yang bekerja tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Kita semua ikut menjaga kebiasaan ini. Panitia, tokoh lokal, sampai jamaah biasa mengulang pola yang sama dari tahun ke tahun. Nama tertentu otomatis masuk daftar undangan utama. Kursi depan disiapkan, waktu bicara diperpanjang, dan kata-kata mereka sering dianggap lebih berat dari siapapun yang lain. Kebiasaan ini tumbuh lama dan jarang disentuh kritik. Dari pengajian sampai peringatan hari besar, polanya diulang terus, sampai terasa normal. Kita diajari bahwa menghormati keturunan Nabi adalah adab, lalu adab itu berubah jadi aturan tak tertulis. Di titik ini, kita lebih patuh pada tradisi daripada pada pertanyaan sederhana tentang isi dan dampak. Dari mana ribut nasab itu muncul? Masyarakat ini unik, kadang teriak minta kejujuran, tapi gemetar saat simbol diuji. Begitu ada yang bertanya soal nasab, kita sibuk bicara sopan santun, bukan bicara bukti. Kita lebih takut dicap kurang ajar daripada takut salah. Padahal yang sedang dipertaruhkan itu kepercayaan. Masalahnya sederhana. Apakah semua yang memakai gelar itu benar-benar punya silsilah yang jelas? Sebagian orang mulai ingin bukti yang bisa ditelusuri, bukan hanya cerita yang diwariskan. Dari sini, pertanyaan yang dulu dianggap tabu mulai muncul di ruang publik. Dan pertanyaan itu tidak bisa lagi disapu dengan senyum dan basa-basi. Kita lalu terbelah dalam dua sikap. Ada yang ingin ketegasan sejarah, dan ada yang merasa cukup dengan pengakuan lama. Perdebatan ini keluar dari ruang kajian dan masuk ke obrolan warga. Dampaknya terasa di banyak acara. Bisik-bisik menggantikan percaya. Undangan yang dulu otomatis kini dipertimbangkan ulang, karena kepercayaan itu rapuh. Sekali ragu masuk, ia cepat berubah jadi konflik. Penolakan dan jarak yang mulai terbuka. Kita sering bilang masyarakat makin dewasa, tapi nyatanya, kita cuma makin capek ribut. Daripada beresin masalah, kita pilih menghindar. Maka lahirlah keputusan yang kelihatannya rapi. Tidak usah undang, tidak usah ribut, tidak usah pusing. Di beberapa tempat, undangan dikurangi bukan karena benci, tapi karena lelah dengan konflik yang selalu mengiringi. Isu nasab bikin acara yang harusnya tenang, berubah jadi bahan debat, dan panitia memilih jalan aman, walau harus memotong tradisi. Bahan ini lahir dari obrolan warga dan pengalaman acara yang tegang. Kita melihat sendiri bagaimana satu nama bisa membelah satu kampung jadi dua kubu. Keputusan menjauh terasa lebih praktis daripada terus jadi wasit, tapi ada harganya. Kita mulai kehilangan suasana yang dulu akrab dan terbiasa menilai acara agama dengan logika aman atau tidak aman, bukan dengan logika manfaat atau tidak manfaat. Generasi baru dan cara menilai tokoh. Kita suka menyalahkan zaman, padahal yang berubah itu cara berpikir kita sendiri. Generasi baru tidak terlalu peduli gelar, tapi sangat peduli isi. Mereka tidak otomatis kagum pada nama, mereka lebih tertarik pada apa yang dikatakan dan bagaimana ia bersikap. Di banyak diskusi, yang ditanya bukan lagi siapa keturunannya, tapi apa yang dia bawa untuk masyarakat. Perubahan ini bikin sebagian orang gelisah. Ada yang merasa tradisi disingkirkan, ada yang takut rasa hormat hilang. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak orang lelah dengan simbol tanpa tanggung jawab moral. Disinilah benturan terasa antara menjaga cara lama dan memastikan kualitas di depan mata. Kita sering terlihat tenang, padahal di dalam kepala ribut. Kita ingin tetap hormat, tapi juga ingin jujur. Kita ingin menjaga tradisi, tapi juga ingin merasa tidak dibohongi.
Di antara dua keinginan ini, banyak orang memilih diam dan memendam ragu. Di sisi lain, ada juga yang memilih bersuara, tapi sering dengan emosi, bukan dengan data, dan bukan dengan niat memperbaiki. Dari sini, diskusi berubah jadi pertengkaran, dan ruang klarifikasi jadi ajang saling menjatuhkan. Kita sedang belajar membedakan hormat dan takut, kritik dan hinaan, dan proses ini memang tidak pernah nyaman. Di tengah ribut soal gelar dan nasab, kita seharusnya bertanya, kita ini sedang mencari kehormatan atau kebenaran? Kita ingin dihormati karena simbol atau dipercaya karena isi? Kita boleh menjaga tradisi, tapi apakah kita juga berani menjaga akal sehat? Kalau hari ini kita masih gampang kagum tapi susah kritis, sampai kapan kita mau membiarkan ruang keagamaan kita diisi oleh nama besar tapi miskin? Tanggung jawab. Dan kapan kita mulai menilai dari ilmu, akhlak, dan manfaat nyata bagi masyarakat? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah.